Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan tentang metode pembelajaran PAI. Saya Risma Trisanti akan menjelaskan pada bab yaitu pengertian metode pembelajaran PAI. Sebelum itu apa sih itu metode? Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thoriqah, yang berarti langkah-langkah strategis dipersiapkan untuk suatu pekerjaan. Dalam bahasa Inggris, metode dikenal pula dengan istilah method, yang berarti adalah cara atau langkah-langkah strategis dipergunakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan metode pembelajaran itu adalah cara atau strategi yang digunakan guru untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah. Jadi guru itu harus mempunyai metode atau cara dalam pembelajaran di lingkup sekolahan, terutama pada pembelajaran di kelas. Bertujuan untuk peserta didik supaya memahami materi, membuat peserta didik untuk menguasai nilai-nilai luhur kehidupan. Maksudnya adalah menguasai segala penjelasan, lalu penjelasan yang diberikan oleh guru terhadap murid. Metode mengajar dapat diartikan yaitu cara yang dipergunakan guru dalam melakukan hubungan dengan pelajar saat pembelajaran berlangsung. Metode pembelajaran PAI di sini menekankan pada cara penyampaian pelajaran dengan mengadakan hubungan yang baik pada peserta didik saat berlangsungnya pembelajaran. Metode pembelajaran PAI harus dipahami bahwa melalui metode yang dipergunakan oleh seorang guru, sebuah materi pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dipahami oleh peserta didik. Jadi, guru itu harus memiliki strategi dalam menjelaskan, terutama pada metode pembelajaran PAI. Menjelaskan terkait contohnya praktik sholat, itu guru juga harus mempraktikkan supaya peserta didik itu paham. Lalu seperti sholat jenazah ataupun pembelajaran teori atau pengertian toharoh. Nah, itu guru juga harus memiliki strategi dalam penyampaian pembelajarannya tersebut, sehingga peserta didik dapat menguasai segala materi yang disampaikan oleh guru melalui cara-cara atau metode penjelasan melalui guru tersebut. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Risma Trisanti. Saya akan membahas poin yang kedua, yaitu fungsi metode pembelajaran. Nah, adapun fungsi metode pembelajaran yakni yang pertama membantu dan membimbing guru untuk memilih teknik, strategi, dan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua, membantu guru untuk mencapai perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan. Dan untuk yang ketiga yaitu membantu guru untuk menemukan cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran, dan juga membantu menciptakan interaksi antara guru dan siswa yang diinginkan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, membantu guru dalam mengkonstruksi kurikulum, silabus, dan konten dalam suatu pelajaran atau mata kuliah. Yang keenam, membantu guru untuk atau instruktur dalam memilih materi pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran, penyusunan RPP dan silabus. Nah, mungkin diantara metode
pembelajaran yaitu seperti itu tadi yang saya sebutkan. Untuk selanjutnya poin C yaitu macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode mengajar dengan cara menyampaikan informasi serta pengetahuan yang dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Untuk yang kedua ya ini untuk yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah. Jadi diskusi seperti biasanya dibuat kelompok dan nanti dalam pemecahan masalah jadi dalam kelompok tersebut bisa memberikan Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah cara mengelola pembelajaran dengan menyajikan materi melalui pemecahan masalah. Misalnya, menilai menunjang keaktifan siswa bila diskusi itu melibatkan semua anggota diskusi dan menghasilkan suatu pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara mengelola pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan. Jadi metode eksperimen itu siswa mencoba atau melakukan atau membuktikan sendiri melakukan apa yang dipelajarinya tersebut. Nah, untuk yang keempat itu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengelola pembelajaran. Cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi. Maksudnya seperti kelas gitu, ada yang bertanya, saya bertanya saja nanti ada yang menjawab, seperti itu metode tanya jawab. Yang selanjutnya itu metode pembiasaan. Itu metode ini biasanya digunakan untuk mengubah sifat ya baik dari sifat baik maksudnya sifat baik untuk menjadi suatu kebiasaan. Contohnya membiasakan sebelum belajar berdoa menerapkan metode pembiasaan. Selanjutnya itu metode karya wisata, yaitu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan dan didiskusikan bersama dengan peserta didik yang lain serta didampingi oleh pendidik yang kemudian dibutuhkan. Dan beberapa metode teladan. Metode ini yang penting karena aspek agama yang terpenting adalah akhlak yang dalam wawasan efektif. Metode teladan ya, untuk metode ketujuh yaitu metode teladan. Metode teladan ini dianggap penting karena aspek agama yang terpenting adalah akhlak yang termasuk dalam wawasan efektif yang terwujud dalam bentuk tingkah laku. Untuk metode yang kedelapan yaitu metode hukum dan ganjaran. Metode hukum ini digunakan dalam pendidikan agama Islam sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku manusia yang melakukan pelanggaran dan dalam taraf sulit untuk dinasihati. Sementara ganjaran itu diberikan sebagai hadiah atau penghargaan kepada orang yang melakukan atau ketaatan, melakukan kebaikan atau ketaatan atau memiliki prestasi yang baik. Mungkin itu dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya untuk poin terakhir yaitu poin D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu kriteria pemilihan metode pembelajaran PAI. Pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih metode pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Ada 3 teman-teman. Yang pertama visi sekolah, yang kedua tujuan pembelajaran, dan yang ketiga kemampuan guru. Pengertian visi sekolah: dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru pendidikan agama Islam hendaknya dapat menjadikan visi. Yang kedua tujuan pembelajaran. Pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar dan konsep belajar. Yang ketiga kemampuan guru.
Kemampuan guru dalam proses mengajar memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya karena memiliki latar belakang lembaga pendidikan yang berbeda. Selanjutnya, karakteristik peserta didik. Siswa atau anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Pengertian karakteristik peserta didik menurut beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Sudirman, karakteristik siswa adalah keseluruhan pola, kelakuan, dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-cita. Menurut Hamzah, karakteristik siswa adalah aspek atau kualitas perorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Selanjutnya, situasi belajar mengajar. Situasi belajar mencakup suasana dan keadaan kelas. Materi pelajaran. Guru harus memperhatikan materi pembelajaran ini karena setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya pun juga berbeda. Selanjutnya, fasilitas. Keberhasilan pendidik di sebuah sekolah sangat didukung oleh keberadaan fasilitas. Apabila guru memiliki kompetensi dan keahlian baik, namun karena keterbatasan fasilitas, kompetensi yang baik tadi kurang berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, ketersediaan waktu. Guru harus mampu memanfaatkan waktu yang disediakan seefektif dan seefisien mungkin sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah perlu diperhatikan oleh guru karena bukan hanya memberikan energi tetapi juga suasana hati. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan metode. Mengetahui kekuatan dan kelemahan metode juga menjadi pertimbangan yang krusial untuk menggunakan suatu metode tertentu. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada dari teman-teman yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.